Terima kasih Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama di sini. Kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh menyertai studi kami, liburan kami, bahkan Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Kami berterima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh datang hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau, juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang beracara di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya? Meskipun kita masih kebaktian online ya, kita merindukan amat sangat untuk berkumpul bersama offline gitu ya. Sekali-kali dengar pujian langsung gitu ya, tapi belum bisa. Tapi tidak apa-apa, kuasa Tuhan itu melampaui segala pertemuan fisik gitu ya. Jadi melalui online pun kita tahu hadirat Tuhan hadir di setiap tempat dimanapun teman-teman berada. Amin. Nah, kita mau menyanyikan satu pujian ini. Satu pujian ini berkata, lagu baru, kita belajar sama-sama. Ini berkata tentang kalau dari teman-teman ada yang pernah merasakan hadirat Tuhan atau pernah ditolong Tuhan gitu ya. Lagu ini tuh mewakili teman-teman sekalian gitu ya. Yang berkata, saya gak tahu masa depan itu apa, tapi saya percaya Tuhan selalu pegang. Amin. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama pujian yang baru ini. Amin. As I reflect, I find perspective. That is the best and worst days of my life. You were always on my side. Thank you, Lord. You're in the pain, you're in the promise, and on the days the furnace of my faith. You're the fire within the flames. With all your heart, sing it. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it will tell me this: my God is unfinished yet. If He do it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, and my hindsight says I will trust Him with what's next. For the God I know is known for faithfulness. There's more ahead than what's behind me, 'cause through the highs and lows and in between, God, you go ahead of me. Amen, Lord, amen. And where you call me, I will follow. And if the waterfalls beneath my feet, then you pull me from the deep. Mari kita nyanyikan. I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it will tell me this: my God is unfinished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, and my hindsight says I will trust Him with what next. Thank you, Lord, for the God I know is known for faithfulness. Oh, 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 oh. Kami percaya Tuhan, Kau beserta dengan kami. Dengan segenap hatimu katakan, I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it will tell me this: my God is unfinished yet. If He did it before, He can do it again. So I trust Him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, oh, and my hindsight says I will trust Him with what's next. Katakan dengan segenap hati,
janjimu. For the God I know is known for faithfulness. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau setia di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, masa lalu kami pernah berkata kepada kami bahwa dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau, kami disertai oleh Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau memegang tangan kami, setia bersama dengan kami Tuhan. Kami tahu dan kami tahu dan kami tahu Tuhan. Kami percayakan future kami, masa depan kami di dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu Tuhan, tapi kami tahu Engkau selalu beserta kami. Itu adalah janji-Mu Tuhan. Oh kami percaya Tuhan, kami percaya.
setia. Kami dipakai-Mu Tuhan. Ajar kami, ajar kami. Oh Lord, oh God, oh Lord, oh God, we give You praise. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ini kami Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Thank You Lord, thank You. Selamat pagi teman-teman teen sekalian. Hari ini kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kalau pada kesempatan minggu pagi ini kami masih boleh datang kembali di hadirat-Mu, untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Engkau yang pimpin, Engkau yang tolong setiap kami, untuk kami boleh dilembutkan hati kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, biar boleh menyampaikan kebenaran ini dengan begitu sederhana. Dalam Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman teen sekalian. Di mana minggu ini tema di teens kita adalah pertengahan jalan. Oleh karena itu saya ambil sebuah tema di dalam tema besar yang diberikan oleh C. Elin. Saya beri judul hari ini yang menjadi sharing saya adalah keluar lintasan. Karena di dalam sebuah perlombaan pertandingan, itu yang paling riskan adalah di pertengahan jalan. Begitu juga ketika kita sedang melakukan perjalanan. Ketika perjalanan itu kita baru memulai, biasanya kita akan begitu dengan happy, antusias untuk berangkat. Tapi ketika mulai di perjalanan di tengah itu, ada mulai adanya macet. Dan ini dan itu tidak kunjung sampai. Maka itu bisa membuat seseorang menjadi lelah di dalam perjalanannya. Oleh karena itu teman-temanku sekalian, bahwa pertengahan jalan ini adalah sebuah medan pertempuran bagi kita orang percaya. Oleh karena itu saya akan mengambil sebuah tema yang tadi saya beri judul adalah keluar lintasan. Ada seorang pria dari Brazil, seorang pelari maraton berasal dari Brazil bernama Vanderlei Cordeiro de Lima. Ada sebuah sejarah yang dicetak oleh De Lima ini dalam pertandingan Olimpiade pada tahun 2004 di Athena. Di mana mestinya seorang pelari De Lima ini dia sudah bisa memenangkan pertandingan, menjadi juara satu dan mengambil medali emas.
Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang yang mulai meremehkan, menghina pelari dari Brazil ini. Karena melihat bahwa dia tidak punya kans untuk menangkan Olimpiade 2004 di Athena tersebut. Dimana sebelum dia memasuki garis finish, dia sudah meninggalkan pelari-pelari lain itu 5 km kurang lebih jaraknya. Tapi apa yang terjadi? Suatu ketika ada penonton yang sedang mabuk turun ke dalam lintasan dan menabrak delima ini. Sehingga delima jatuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seorang pelari maraton yang tadinya mestinya mendapat juara 1. Akhirnya dia hanya bisa menggapai juara 3. Mungkin ada kekecewaan. Mungkin juga ada merasa penyesalan yang mestinya ketika orang meremehkan dia juga bisa untuk mencapai garis finish sebagai orang pertama. Di pertengahan jalan hampir dia menyelesaikan pertandingannya, tapi akhirnya dia keluar lintasan karena apa? Adanya benturan dari luar. Adanya hambatan dari luar yang membuat pelari ini delima itu dia keluar dari lintasan. Dan teman-teman sekalian, teens, bahwa pelajaran dari seorang pelari delima ini juga bisa mengingatkan kita sebagai orang percaya. Mungkin kita sedang berada di dalam lintasan kehidupan ini. Kita sedang bertarung di dalam lintasan ini. Mungkin kita sedang berada di pertengahan kah, atau hampir mencapai garis akhir kah dalam perlombaan iman kita. Banyak kali ada hal yang tidak terduga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang datang menghampiri kita, orang percaya sekalipun. Banyak kali adanya hambatan, adanya tantangan yang membuat kita terlempar dari lintasan, sehingga membuat kita keluar dari lintasan. Salah satu contohnya mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam lintasan kehidupan kita, mungkin di pertengahan kita mengalami adanya kematian secara tiba-tiba dari orang yang kita kasihi. Itu juga bisa menjadi sebuah tabrakan yang begitu menghantam kehidupan orang percaya. Ketika seseorang yang dia cintai mulai meninggalkan dia, itu juga bisa menjadi sebuah hantaman yang membuat seseorang itu bisa keluar dari lintasan dalam sebuah pertandingan. Dan juga ada contoh-contoh lain teman-temanku sekalian. Bukan hanya ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Mungkin ketika apa yang kita impikan, apa yang kita rasa bahwa Tuhan bisa memenuhi tetapi itu tidak terjadi. Itu juga bisa mendorong dan menghantam orang percaya untuk dia bisa keluar dari lintasan. Oleh karena itu makanya teman-teman sekalian saya katakan bahwa di pertengahan jalan inilah yang bisa riskan bagi orang percaya. Karena mungkin orang percaya ketika di pertengahan itu bisa mengalami sebuah kejenuhan rohani. Kemungkinan orang percaya di dalam pertengahan jalan, dalam perjalanan yang mengiring Yesus, dia mulai mengalami banyak permasalahan dalam hidupnya. Dia mulai mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya yang membuat orang percaya bisa-bisa itu keluar, bahkan roboh dalam mengiring Yesus. Tapi hari ini, teman-teman teen sekalian, saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa belajar dari seorang tokoh. Bagaimana meskipun dia terus mengiring Yesus, bahkan mungkin di pertengahan jalan pun dia mengalami banyak musibah. Dia mengalami banyak tekanan. Tapi apa yang menjadi respon dia boleh terus mengikut Yesus hingga akhirnya katakan bahwa dia adalah orang yang setia. Kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Rasul Paulus. Kita tahu Om Paulus ini sudah begitu kenyang
sudah begitu kenyang dalam mengalami pergumulan, siksaan waktu dia mengikut dan mengiring Yesus. Mungkin banyak kali ada hal yang mungkin mendorong Rasul Paulus untuk keluar dari lintasan. Namun saya mau katakan bahwa apa? Dia tetap bangkit dan meneruskan perlombaannya itu. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 13 di mana judul perikopnya adalah Paulus di Filipi. Saya bacakan buat teman-teman teen sekalian bahwa pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seseorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tirtira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungan tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ia mengikut Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan yang beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga dia keluarlah roh itu. Kita baca next perikop adalah kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka untuk mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Teman-teman teen sekalian boleh baca secara lengkap di Kisah Para Rasul 16 ini bagaimana perjalanan seorang Om Paulus bersama dengan rekannya Silas. Di mana ketika Paulus sedang berada di kota Filipi, dia bertemu dengan seorang perempuan yang memiliki roh tenung. Di mana roh tenung yang dimiliki perempuan ini digunakan untuk memperkaya tuan-tuannya. Dan ketika Paulus mengusirnya, tuan-tuannya merasa bahwa akan ada sebuah ancaman, yaitu apa? Penghasilan akan lenyap. Dikatakan bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, sehingga mereka mulai menangkap Paulus dan Silas. Kalau kita baca lagi di pasal 17, pasal 18 bagaimana keributan di Tesalonika, Paulus di Athena dan di Korintus, banyak sekali hambatan-hambatan dalam dia mengiring Yesus. Banyak kali pergumulan mungkin bisa membuat Om Paulus ini keluar dari lintasan. Mungkin bisa membuat Om Paulus ini menyerah di pertengahan jalan. Karena saya percaya teman-temanku sekalian, apa yang dialami Om Paulus ini mungkin tidak kita alami. Pergumulan yang Om Paulus alami mungkin kita belum seberapa. Ketika dia mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan, orang-orang mulai memenjarakan dia. Orang-orang mulai gak senang dengan apa yang menjadi tingkah laku dan tindakan Om Paulus ini. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa sampai akhirnya Om Paulus tidak pernah meninggalkan kasihnya Tuhan, karena dia tahu bahwa setiap jeripayah, apa yang dia lakukan, apa yang dia berikan kepada Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Om Paulus itu percaya pada penjagaan Allah atas hidupnya. Dia tidak akan pernah tahu kapan hal buruk terjadi dalam hidupnya. Tapi dia satu hal yang dia tahu, bahwa pemeliharaan Tuhan itu pasti ada di dalam hidup orang percaya.
Ada amin teman-temanku sekalian teens. Bahwa di dalam pertengahan jalan kita ini mungkin kita bisa mengalami berbagai macam halangan, rintangan, ombak yang besar datang di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang menantikan Tuhan. Tuhan akan membuat orang-orang itu semakin tinggi terbang seperti Raja Wali. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai kita keluar lintasan karena banyaknya pergumulan dalam hidup. Mungkin kita melihat tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kita mulai meragukan. Saya mau kasih semangat kepada teman-teman sekalian bahwa tetaplah berserah kepada Tuhan. Jangan pernah ragu. Memang terlihat tidak mudah untuk melangkah. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan begitu punya banyak cara untuk membuat kita terus bangkit. Tuhan punya banyak cara untuk kita boleh terus maju. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, meskipun akhirnya dia ditangkap oleh orang-orang di pemuka itu, menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Mereka membawa mereka keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu. Orang-orang mengatakan bahwa Paulus dan Silas mengacau kota itu. Akhirnya apa? Paulus dijebloskan dengan Silas ke penjara. Tapi ada satu hal yang mau saya kasih tahu kepada teman-teman. Dimana ketika di ayat 23 di pasal 17, setelah mereka berkali-kali derah, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain mendengar mereka, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh dirinya, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suaranya dan katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa seluruh sulu dan berlari masuk, dan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Teman-teman baca sekilas di rumah nanti, begitu luar biasa pembacaan firman di pasal 16 ini, di mana meskipun dia berada di dalam penjara, Paulus dan Silas berada di dalam penjara, tapi tidak membuat orang percaya, tidak membuat Paulus dan Silas ini berhenti untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti untuk memuji. Jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan, untuk datang di dalam hadiratnya Tuhan. Dalam setiap musim hidupmu, apapun musim hidupmu, baik engkau di atas, engkau di bawah, engkau bersuka cita, ataupun engkau berduka cita, jangan biarkan kita untuk kita boleh berhenti memuji dan menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan Allah yang hidup, sebenarnya itu juga bisa menguatkan pribadi dan iman kita. Untuk waktu kita memuji dan berserah kepada Dia melalui pujian itu, kita mengimani apa yang kita nyanyikan dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, saya berharap bahwa perlombaan kita dalam mengiringi Yesus, meskipun kita sedang berada di masa-masa yang sukar, itu tidak membuat orang percaya untuk keluar dalam lintasan. Mungkin kita boleh mengalami banyak hal, tapi percayalah Tuhan sanggup dan Tuhan mampu untuk mengangkat orang percaya dan menjadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Biar firman Tuhan yang singkat ini Tuhan boleh menjadi pembelajaran bagi hidup kami, untuk kami boleh terus berserah kepadamu Tuhan. Pimpin dan bimbing kami Tuhan, untuk kami boleh terus berada di dalam jalur-Mu Tuhan. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengiring dan berjalan bersama dengan kami. Tuhan, Engkau yang pakai teman-teman kami teens di BCC ini Tuhan, dalam perjalanan iman mereka, agar setiap mereka boleh tetap kedapatan setia di hadapan-Mu. Agar setiap perjalanan iman mereka hingga akhirnya Tuhan boleh katakan, masuklah Engkau hambaku yang setia. Engkau yang pakai teman-teman teens Tuhan, Engkau yang jaga, Engkau yang sertai perjalanan hidup mereka. Biar setiap perjalanan hidup mereka boleh terus memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa kami yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.